Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Peredaran narkoba di Jawa Tengah semakin merajalela. Baru-baru ini polisi tangkap pengedar ganja seberat 1 kg di Kabupaten Tegal. Untuk menjaga keamanan peralatan pemilu 2024, KPUD Sragen pasang kamera pengawas di gudang logistik. Sopir truk box terjepit kabin kemudi usai kendaraannya menabrak truk tronton di jalur Pantura Pati. Kirap pemilu digelar di Kabupaten Kebumen setelah menerima bendera estafet dari Purworejo. Selain mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada pemilu tahun depan, kirap juga membangun semangat berbudaya dan profesional di tengah masyarakat. Dari kantor KPU Kebumen, ratusan peserta kirap pemilu berkeliling ke seluruh pelosok Nusantara. Kirap membawa bendera dari 18 parpol peserta pemilu. Selain memberikan sosialisasi, kirap juga mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif sekaligus berbudaya pada pemilu 14 Februari mendatang. Setiba di pendopo Kabumian Kebumen, serah terima bendera dilakukan. Sebelum di Kebumen, kirap digelar di Purworejo. Kecamatan kami ada agenda untuk sosialisasi dan juga untuk mensosialisasikan dengan adanya kirap ini dan nanti ke tanggal 17 baru kita serahkan estafet ke KPU Cilacap. Kabupaten Kebumen kita lanjutkan estafet kirap pemilu ini ke Kabupaten Kebumen dan di kota yang Kirap diharapkan membawa suasana damai agar pemilu nantinya berjalan lancar dan tertib. Kami menghimbau agar supaya masyarakat bisa mensukseskan pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari sehingga demokrasi di Indonesia semakin sukses. Dari Kebumen, kirap akan dilanjutkan ke wilayah Cilacap dan berakhir di KPU RI di Jakarta. Wahyu Diono melaporkan dari Kebumen. Gudang penyimpanan logistik milik Komisi Pemilihan Umum Daerah Sragen mulai pasang kamera pengawas. Pemasangan kamera pengawas ini untuk memastikan logistik untuk pemilihan umum 2024 dalam kondisi aman. Gudang penyimpanan juga akan dijaga oleh pihak KPUD dan juga polisi. KPUD Sragen telah menerima sejumlah logistik berupa bilik suara dan tinta yang akan digunakan pada pemilu 2024 mendatang. Setibanya di gudang logistik, bilik suara disusun rapih agar tidak rusak. KPUD Sragen juga akan memeriksa bilik suara yang telah diterima untuk memastikan jumlahnya sesuai dengan TPS yang ada di Sragen. Pihak KPUD juga telah memasang kamera pengawas di gudang logistik untuk memastikan logistik ini aman dan juga terjaga dengan baik. Gudang logistik akan dijaga ketat oleh pihak KPUD dan juga pihak kepolisian secara bergantian. Di KPU Kabupaten kan ada 3 gudang ya. Untuk saat ini ada 3 gudang dan hari ini kita KPU merekrut 6 orang untuk sebagai penjaga gudang. Jadi modelnya nanti akan shift ya. Dari ketiga gudang itu masing-masing 2 orang untuk menjaga atau mengamankan gudang tersebut. Selain kan ada CCTV juga, terus nanti akan ada personel dari kepolisian. KPUD Sragen telah menerima 13.624 bilik suara dan tinta sebanyak 6.813 botol. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati mencopot secara serentak seluruh alat peraga kampanye yang dipasang di sejumlah lokasi publik. Pemasangan alat peraga kampanye baru boleh dilakukan pada masa kampanye. Bawaslu bersama Panwascam, Satpol PP, Disub, TNI dan Polri secara serentak menertibkan seluruh alat peraga kampanye di Pati Senin pagi. Penertiban dimulai dari alun-alun Pati menuju perempatan Rumah Sakit Umum Daerah Suwondo. Seluruh APK diturunkan tanpa kecuali.
Penertiban APK secara serempak karena belum masuk masa kampanye. Sebelumnya sempat beredar di media sosial, ada baliho pasangan capres-cawapres tertentu diturunkan, sementara pasangan lain dibiarkan. Pihak Bawaslu menegaskan pemasangan APK baru boleh dilakukan saat mulai masuk masa kampanye. PKD melakukan penertiban APK sebelum masanya ya, sebelum waktunya. Jadi pasca ditetapkannya daftar calon tetap atau DCT pada tanggal 3 November yang lalu, maka tanggal 4 sampai dengan tanggal 27 itu bentuk-bentuk kampanye itu tidak diperkenankan. Yang diperkenankan adalah sosialisasi. Nah, salah satunya bentuk kampanye itu meliputi dengan pemasangan alat peraga kampanye. Nah, yang tidak diperkenankan adalah alat peraga kampanye. Jika kami menemukan unsur kampanye di dalam alat peraga itu, maka kita lakukan penertiban secara serentak mulai hari ini tanggal 13 November sampai dengan nanti selesai tanggal 27 November yang akan datang. Sebelum dicopot, pihak Bawaslu sudah berkoordinasi dengan seluruh partai agar mencopot sendiri APK yang sudah terpasang. Arif Nur melaporkan dari Pati. Kita ke informasi lainnya, ratusan siswa sekolah luar biasa di Demak mengampanyekan anti kekerasan di lingkungan sekolah. Kampanye tersebut dilakukan melalui pentas seni. Siswa dan siswi SLB Negeri 1 Demak tampak bergembira saat menari. Meski ada beberapa siswa yang memiliki keterbatasan fisik, namun hal itu tidak mengurangi semangat mereka. Tari-tarian yang dipertunjukkan oleh para siswa merupakan simbol kebersamaan. Tarian sebagai bentuk kampanye anti kekerasan di lingkungan sekolah. Pemandangan lain juga terlihat, beberapa pelajar membentangkan spanduk anti kekerasan. Yang dilakukan siswa dan siswi SLB Negeri 1 Demak merupakan kampanye anti kekerasan di lingkungan sekolah. Kegiatan Ayo Rukun ini merupakan kegiatan dari Merdeka Belajar yang ke-25, di mana kita sekolah satuan pendidikan harus melakukan sebuah aksi nyata untuk melakukan anti kekerasan dan anti perundungan di satuan pendidikan. Para siswa dan guru juga memberikan cap telapak tangan atau tanda tangan di papan deklarasi anti perundungan. Ali Mustakfirin melaporkan dari Demak. Tabrakan antara truk box dengan tronton di jalur Pantura Pati menyebabkan sopir truk box terjepit kabin kemudi. Kecelakaan itu disebabkan kelalaian sopir truk tronton karena mengambil badan jalan ke arah berlawanan. Akibat ditabrak truk tronton, truk box ekspedisi ini ringsek tak berbentuk. Sopir truk bahkan sempat terjepit di kabin kemudi, namun nyawanya selamat. Tabrakan terjadi di jalur Pantura Pati di Desa Widorong Kandang Rabu pagi. Kecelakaan disebabkan kelalaian sopir truk tronton. Saat melaju dari arah Pati menuju timur, sopir truk tronton melaju terlalu ke kanan. Saat bersamaan dari arah Rembang menuju barat muncul truk box sehingga tabrakan tak terhindarkan. Penyelidikan kami, kesimpulan sementara untuk kendaraan yang jenis tronton yang bermuatan besi itu berjalan terlalu ke kanan sehingga mengakibatkan kontra dengan kendaraan truk box Isuzu tadi yang berwarna putih. Demikian. Saat ini untuk korban luka gimana deh? Untuk korban sudah kami evakuasi, kami bawa ke Rumah Sakit KSL Pati dan alhamdulillah untuk korban hanya luka ringan. Sopir yang menderita luka telah dievakuasi ke rumah sakit, sedangkan 2 truk dibawa ke kantor Satlantas Kepolisian Resor Pati. Arif Nur melaporkan dari Pati.